بسم الله الرحمن الرحيم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya merekalah orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Berulang kali Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman agar mereka meningkatkan ketakwaan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Sebuah wasiat yang seringkali kita mendengarnya di mimbar ini. Setiap Jumat khatib datang naik mimbar mengingatkan bertakwa, ya. Karena peringatan itu harus didengarkan dan harus disampaikan. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu taat dengan aturan dan tidak melanggar. Taat itu bersyukur dan tidak kufur. Taat itu mengingat Allah Azza wa Jalla dan tidak melupakan. Dan di ayat ini Allah mengingatkan setiap hamba, hendaklah setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang dia sudah perbuat untuk hari esok, untuk hari kiamat. Lalu Allah ulangin lagi, Allah mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar nasihat, wejangan, pencerahan yang mengatakan hidup ini adalah ujian. Betul. Yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah menegaskan, dan kami memberikan bala kepada kalian, memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan. Itu adalah fitnah. Dan kepada kami, kata Allah, kalian akan dikembalikan. Bicara hidup ini ujian, bicara dunia ini akan berakhir, dan kita sudah melihat orang-orang yang pergi meninggalkan dunia dan tidak pernah kembali lagi ke sini. Padahal rumah dia masih ada, tanah yang dia miliki juga masih belum ditanami, tapi kenapa dia pergi dan tidak pernah kembali? Itulah kehidupan yang perlu kita pikirkan. Kira-kira apa yang akan ditanyakan kepada kita? Karena orang yang diuji akan ditanya. Maka kita yang masih hidup perlu mempersiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang pertama yang akan diajukan kepada kita ketika kita diantarkan oleh keluarga kita ke kuburan.
tatkala anak kita sudah pergi meninggalkan kuburan, keluarga kita juga sudah sibuk dengan keluarganya yang baru di rumah, mungkin sibuk dengan warisan orang tuanya, maka Allah Azza wa Jalla akan kirimkan dua malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Ya, kita akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Mungkin kita mengatakan, oh kalau itu pertanyaannya saya bisa jawab. Jawaban dari pertanyaan itu tidak dengan hafalan, tapi jawaban untuk pertanyaan itu dengan keyakinan. Kalau orang ini orang yang benar-benar yakin dengan agamanya, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah. Allah akan bantu dia untuk menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dinil Islam. Tapi kalau ternyata dia hanya orang yang ikut-ikutan beragamanya, tidak ada keyakinan, orang tuanya Islam, dia jadi Islam, ditanya apa itu Islam, nggak tahu dia. Ditanya siapa Allah juga nggak ngerti. Tentang Nabi Muhammad tak faham. Maka kalau orang ini keyakinannya tidak berlandaskan ilmu yang menancap di diri, boleh jadi hanya ikut-ikutan belaka yang dibalut dengan keraguan. Maka tatkala dia ditanya man rabbuk, man nabiyuk, apa jawaban dia? Dia akan mengatakan la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna faqultu, aku mendengar orang-orang ngomong Tuhannya Allah, aku juga ikut ngomong Allah. Mereka mengatakan Nabi Muhammad, aku juga ikut. Hanya ikut-ikutan belaka. Maka dikatakan la darait wala talait. Engkau nggak mau belajar, engkau nggak mau tahu, engkau tidak mau mengikuti, tidak mau membaca Al-Quran yang seharusnya dibaca, tidak mau menghadiri ilmu yang berbicara tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam ini. Maka akhirnya kesaksian orang ini pun tidak diterima. Di masa Nabi SAW ada satu kelompok manusia, dan mereka membuat pernyataan dengan lisan mereka, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka nggak beriman sebenarnya. Mulutnya saja yang mengatakan Islam, tapi hatinya tidak. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal dengan raga. Kemudian yang juga akan ditanyakan kepada manusia kelak pada hari kiamat, tatkala dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada alas kaki yang nempel di kakinya, dia seperti baru lahir kembali, belum disunat, digiring ke padang mahsyar. Semua kejadian padang mahsyar itu tergantung amalnya. Sedangkan kejadian-kejadian di dunia bukan tergantung amal. Ada orang sukses dalam hidupnya bukan karena amal dia soleh, bukan karena dia rajin sholat,
Tapi karena memang ujian yang Allah berikan kepada dia, modelnya kesuksesan. Ada orang yang Allah bikin bangkrut, fakir, miskin, padahal boleh jadi dia orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kita tahu bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Bagaimana Allah memberikan cobaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam sampai di penjara aja. Karena Allah memang memberikan ujian itu kepada mereka. Tapi pada hari kiamat, sejak dikubur dan dibangkitkan dari kuburnya, semuanya biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Di antara yang Allah akan tanyakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki hamba tidak akan bergeser di padang mahsyar itu sampai ditanya tentang 4 hal. Catat 4 hal ini, ingat dan siapkan jawabannya. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dipakai buat apa. Semua manusia dikasih waktu yang sama, 24 jam dalam sehari. Engkau pakai buat apa umur? Dan pencatatan malaikat dimulai sejak dia baligh untuk dosa-dosanya. Adapun untuk kebaikannya sebelum baligh pun sudah dicatat. Kita lihat anak-anak kecil yang baca Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, yang ikut sholat Jumat, padahal boleh jadi dia belum baligh jemaah, tapi udah dicatat kebaikannya. Adapun dosanya, lah, umurnya akan ditanya. Yang kedua, an syababihi fima ablah, akan ditanya tentang masa mudanya. Biasanya orang-orang tua sering datang ke masjid, ya wajar dia sudah tua. Mungkin dia sudah berpikir umurnya tinggal sedikit. Tapi ingat, engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Ketika Allah berikan tubuh yang kuat, semangat yang membara, engkau pakai buat apa masa mudamu? Apakah hanya dihabiskan untuk bermain-main belaka? Ada sebagian orang yang tidak pernah mau membaca Al-Quran. Oh, membaca Al-Quran tidak wajib, Ustaz. Ya, engkau akan tahu ada banyak hal-hal yang tidak wajib yang kau kerjakan dalam kehidupan ini. Tatkala bicara tentang akhirat, engkau mulai berbicara hukum wajib dan tidak wajib. Tapi terserah, manusia dikasih kebebasan memilih. Yang ketiga, an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta itu 2. Baju yang kita pakai akan ditanya, rumah yang kita tempatin akan ditanya, makanan yang kita makan akan ditanya, min aina tasabahu wa fima anfaqah, akan ditanya dari mana engkau dapat itu harta. Ahibati fillah, oleh karena itu orang yang bekerja itu harus belajar. Orang yang berdagang harus belajar. Apakah kerjaan dia halal atau haram? Boleh atau tidak boleh? Sebagian orang punya prinsip yang sangat sederhana. Dia mengatakan, yang penting saya tidak mengambil hak orang lain. Betul, prinsip itu betul. Tapi ternyata ada hal-hal, usaha-usaha yang diharamkan dalam agama, walaupun kau tidak mengambil hak orang lain. Dari mana kita tahu kalau kita nggak belajar? Ya nggak akan tahu. Terus setelah engkau dapat uang, engkau akan ditanya lagi, kemana engkau belanjakan itu uang?
Berapa banyak kau sedekahkan? Berapa banyak kau gunakan untuk kemaksiatan? Berapa banyak kau gunakan untuk bersenang-senang? Sebagian kita sedekah 100 juta merasa besar. Ya, mungkin buat orang-orang yang tidak punya uang 100 juta itu besar, 200 juta itu besar. Tapi engkau punya rumah seharga 10 miliar. Kau coba itu. Sebagian orang punya uang 1 triliun, dia sedekah 1 miliar dan merasa besar sedekah dia. 1 miliar besar. Engkau lihat sisanya 999 miliar. Hanya 0,1% yang kau sedekahkan. Engkau akan ditanya, dari mana dan kemana engkau infakkan. Dan ingat, yang untuk bangun rumah, yang untuk usaha, tidak akan kita bawa mati. Yang kita sedekahkan, itu yang kita bawa mati. Maka siapkan jawaban. Jangan sampai engkau sibuk mengumpulkan harta untuk anak keturunanmu, untukmu sendiri nggak ada. Pertanyaan keempat, tentang ilmunya, dipakai buat apa? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita memiliki banyak amalan. Tapi ketahuilah, yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti, yang bakal ditanyakan kepada kita di antara semua amalan buat orang yang beriman adalah solatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah adalah solat dia. Kalau solatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Kalau solatnya berantakan, maka yang lainnya lebih berantakan. Ada orang yang rajin sedekah tapi dia nggak sholat. Ada orang yang ketika Ramadan puasa dia tapi nggak sholat. Yang pertama ditanya sholatmu. Kalau sholatmu berantakan, puasamu, sedekahmu bakal berantakan. Karena sholat ini adalah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Maka jamaah rahimakumullah, coba semua memperhatikan sholatnya. Kira-kira sudah lengkap apa belum? 5 waktu paling minimal. Kalau sudah lengkap, diperhatikan kira-kira sudah benar apa belum. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, innar rajula la yusalli salata sittina sana. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Kalau dia balik umur 10 tahun, berarti umur dia sekarang 70 tahun. Ini orang sholat selama 60 tahun, bayangin tuh. Berapa banyak sholatnya dia. Kita berpikir betapa banyak pahalanya dia. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, walam tuqbal lahu salatun. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Sebagian orang berpikir yang penting salat.
Kok yang penting sholat? Bukankah kita dengar firman Allah, fawailul lil musallin, masuk neraka orang-orang sholat. Kalau ternyata dia sholat tapi tidak memperhatikan kesempurnaan sholatnya, apakah semua orang yang kerja umpamanya di pabrik bikin sepatu, apakah semua bikinan dia diterima? Enggak, ada yang reject, ada yang ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar yang dibuat. Sholat pun sama. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, siapa mereka? Orang-orang sholat tapi masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka sholat tapi asal-asalan. Syarat dan rukunnya yang penting sholat pokoknya. Tambah lagi riya. Padahal dua syarat diterimanya amalan, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Nggak bisa antum mau sholat Jumat 3 rakaat, sholat subuh 7 rakaat, nggak bisa. Ada aturannya. Walaupun antum sholat, ini orang yang sholat 60 tahun, sholat satu pun nggak ada yang diterima. Apa penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Yang penting gerak saja dia. Sholat itu bukan olahraga, sholat itu ibadah. Kalau olahraga pun ada aturannya, apalagi ibadah. Maka ahibati fillah, cara kita supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah belajar. Maka nasihat ana buat semuanya, bacalah Al-Quran, baca sama artinya. Kalau bisa hatam sama artinya. Itulah sumber ilmu. Tambah hafalannya. Apalagi yang punya banyak waktu kosong, apa nggak bisa 1 tahun hafal 1 surat pendek? 1 tahun. Anak-anak bisa sehari hafal. Bapaknya nggak bisa 1 tahun hafal 1 surat pendek. Juz amma paling tidak terdiri dari 37 surat. Apa nggak bisa yang umurnya 50 tahun sudah hafal juz amma? Apa alasan kita? Ketika urusan dunia kita ingin naik, urusan akhirat kita nggak tertarik. Tapi sekali lagi, sejatinya manusia makhluk merdeka. Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Tapi semua ada konsekuensinya. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyaklah solawat. Solawat itu sepanjang pekan. Tapi di hari Jumat, tambahlah salawatmu kepada Nabi SAW. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa